Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di acara BTS, Bincang Tentang Santri. Dengan saya Muhammad Agam Novian Darmutua. Saya Bayu Rizky Amali. Kita akan melanjutkan sesi selanjutnya BTS Season 3. Oke, bagaimana? Alhamdulillah masih dengan kondisi yang seperti di episode awal. Bagaimana jodohnya maksudnya? Aduh, gelap gulita seperti cuaca hari ini. Ya, cuaca hari ini sangat gelap. Alhamdulillah masih baik. Masih Masih sendiri. Masih dengannya memikirkan bagaimana kehidupan yang tidak ada artinya ketika kita tidak taat kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Beliau emang soleh, begitu soleh. Tapi yang sekali. ngomong lebih soleh sih, Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah menuju ke episode selanjutnya. Iya. Bagam kalau boleh dikasih quote dulu nih untuk sahabat An-Najah dimanapun antum berada nih. Masya Allah. Apa nih quote hari ini nih? Di antara cobaan dan ratapan, Masya Allah, memberi pelajaran, janganlah menaruh harapan kepada orang yang tidak sepadan. Waduh. Kenapa begitu? Kenapa? Karena nanti akan menimbulkan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Waduh, memang ya. Ketika seorang sudah dikasih cobaan antara bertahan atau meninggalkan. Iya, Masya Allah. Ketika sudah ditinggalkan, akan semuanya timbul di pikiran menjadi sebuah kenangan. Waduh, ngeri. Kenangan, ngomong-ngomong dengan kenangan. Apa tuh kenangan? Diibaratkan kita tuh sedang main film, tapi sutradaranya itu lupa untuk menamatkan siklus alur cerita filmnya. Jadi si tokoh utama ini terbelenggu dengan kenangan yang tidak ada tanda tamatnya. Waduh, memang dalam sekali kata-kata ini. Tadi kita sedikit mundur dengan kata cobaan dan ratapan ya. Nah, di pesantren kita dulu ya Bang ya. Iya. Tentu ya saya sebagai seorang santri gitu Iya. yang pernah pesantren di pondok pesantren, ada cobaan dan ratapan begitu. Iya, Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Ketika cobaan datang, maka otomatis naluri manusia kan akan meratapi apa cobaan yang diberikan tersebut. Nah, begitu. Masing-masing santri beda nih cobaannya nih. Nah, termasuk beda-beda. saya sendiri, antum juga. Beda juga. Begitu. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin pasti kan saya bilang cobaan di pesantren itu. Nah, untuk dari antum sendiri, cobaan apa yang dialami waktu pesantren itu? Cobaan yang paling berat di pesantren. Iya. Saat itu sakit hepatitis sih, San. Oh, sakit hepatitis yang kayak lagu Smash, cenat cenut pada. Beda itu. Beda. Kita tahun 2023 lahir. 2023. Enggak ya, baru sebulan dong. Tapi kumisnya udah panjang gitu. Iya, aduh, kelihatan. Iya, hepatitis. Hepatitis kan salah satu penyakit yang nyerang fungsi hati. Oh. Iya. Itu definisi benar-benar sakit hati itu hepatitis. Iya. Bukan liver ya? Beda. Kiper. Kan lagi ngamen bola. Kiper. Oh, kiper. Kirain mau berangkat jauh harus bawa kiper ke bandara. Koper. Makan atuh. Lapar. Udah cukup. Itu ya kayak biskuit itu tuh. Wafer. Biar ada dapat aja satu gitu. Oke. Seri berarti. Oke. Cobaan yang perlu diketahui dulu, cobaan dan ratapan. Cobaan itu kan datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang memang Allah pengen naikin kelas gitu. Kelas dari segi apa? Kelas dari segi ibadah, dari segi kehambaannya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkadang sakit ini adalah suatu hikmah yang besar. Bahkan kita harus was-was kalau misalnya kita itu udah nggak sakit-sakit lagi. Jangan-jangan sampai kayak Fir'aun nggak sakit-sakit gitu. Nah, jadi ketika memang sakit itu berarti tandanya Allah masih sayang kepada kita. Sayang. Nah, ratapan ini ada dua. Yang pertama ratapan akan dosa, yang kedua ratapan kenapa sih aku begini. Bahasa kasarnya gini, ratapan yang kedua ini adalah ratapan tidak menerima atas apa yang Allah telah berikan. Padahal tidak tahu di balik itu semua pasti ada hikmah. Iya. Seperti sakit ini ya namanya sakit kita di perantauan. Iya.
mungkin kalau di pondok ana dulu itu satu kamar tuh rame. Iya, iya. Cuman mau bagaimana lagi kembali kepada nafsi, Nafsi, diri sendiri, diri pribadi sendiri. Jadi mau kita sakit bagaimanapun, walaupun kita makhluk sosial bergantung kepada orang lain, betul. tetap segala halnya itu tergantung pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri. Karena kita yang menjalankan diri sendiri. Betul. Ya. Lah kamar anak kan di lantai 4. Iya, lantai 4. Dan kalau misalnya hepatitis itu kan nyerang fungsi hati, otomatis kan lemes. Lemas. Jangankan yang sakit hepatitis, orang sakit hati aja makan gak mau. Waduh. Bangun tidur pun gak mau kerja, nangis di pojokan. Nangis di pojokan sambil dengar lagu cakrakan. Waduh. Waduh. Ya gitu hepatitis. Seminggu setelah penyakit itu tuh Ana nggak tahu Ana tuh sakit hepatitis. Iya. Karena gejalanya ya gejala yang kayak masuk angin biasa gitu, menggigil tengah malam, kemudian tidur pun nggak bisa, bangun tidur pun kerasanya lemes, makan tuh nggak ada rasa, kemudian badan tuh berubah jadi kuning. Mending kalau misalnya berubahnya jadi hijau, mungkin akan jadi Hulk gitu. Ini kan nggak jadi kuning. Jadi kuning, nguting. Waduh, ngeri nih. Minion bukan gitu. Kalau misalnya berubah jadi Minion entah kan. Aduh. Jadi berubah Minion, tapi kita enggak, mata kuning, badan kuning gitu. Itu selama berapa lama? Berapa hari atau berapa bulan? Karena anak telat penanganan. Jadi setelah seminggu lebih itu baru anak bawa ke rumah sakit. Jadi mungkin agak sedikit parah dan lama dirawatnya itu 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Badan tuh sampai habis, tinggal apa? Tinggal tutut. Tulang dan kentut gitu. Tutut, tulang dan kentut. Untung aja masih bisa kentut, Bang. Iya, untung. Karena Indonesia itu untung aja. Cobaan yang memang Allah kasih itu sangat luar biasa. Dan ratapan yang Anda rasakan di situ adalah kenapa Allah kasih sakit yang begitu dahsyat ini. Mungkin dahsyat. Menurut Anda itu paling dahsyat. Karena dahsyat. rasa yang aneh alami ketika di pondok itu ya benar-benar nafsi sendiri gitu. Anak kan di perantauan, orang tua jauh, dan juga sistem laki-laki kan tidak sedikit-sedikit bergantung pada orang tua. Jadi kalau misalnya masih bisa ditangani sendiri ya apa salahnya gitu. Cuman ini udah salah sebenarnya karena penanganannya sudah di luar limitnya gitu. Bayangin aja saat ketika memang sakit itu datang, karena kan kamar mandi untuk buang air kecil, buang air besar tuh jauh ya, dari kamar tuh jauh biasanya. Jauh banget. Iya. Mungkin ukurannya jaraknya bisa dari Anajah ini ke pos security lumayan untuk jaraknya aja sekitar 100 meter lah ya. Tapi itu Ana tuh benar-benar lutut itu kayak nggak ada daya lagi untuk menopang tubuh lagi. Lemes. Iya. Lemes, jadi turun tuh benar-benar kayak anak kecil baru belajar jalan. Turun tangganya seperti itu. Dan ya begitulah kalau misalnya kita berharap kepada makhluk yang ada hati yang kecewa saja. Makanya segala hal itu harus disandarkan atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan mengecewakan hambanya. Ya di situ mau nangis juga bagaimana, maksudnya kalau misalnya kita nangis di situ juga nggak ada perubahan yang terjadi pada diri kita gitu. Sebenarnya tangisan itu diperlukan dalam setiap kondisi, karena dengan tangisan itu dapat melembutkan hati kan. Ya makanya kepada laki-laki yang sering menangis bukan berarti dia cengeng, tapi carilah laki-laki yang sering menangis karena apa? Karena mengingat dosa-dosanya seperti Masya Allah. Itulah laki-laki yang jarang zaman sekarang. Iya, laki-laki sejati, bukan laki-laki yang keker itu emang ya. Bukan. Tapi yang sering mengingat dosa. Masya Allah. Iya, itu sekilas cobaan dan ratapan semasa pesantren Bang Agam ini, yaitu sakit hepatitis ya. Pokoknya sampai 3 minggu lebih itu perawatan yang intens gitu. Karena ya udah jarang fungsi hati, pasti kan memberikan efek jadi gampang capek gitu. Gampang capek, apalagi kan di kegiatan di pondok pesantren mau nggak mau harus ngikutin aturan. Kalau misalnya nggak ada surat izin tetap kena denda, kena sanksi. Begitulah kehidupan di pondok pesantren. Maksudnya ketika memang kita siap untuk mondok, berarti siap dengan kondisi yang memang harus kita hadapi. Jangan cengeng, jangan lemah, kita itu laki-laki.
kebetulan ya saya pribadi gitu ya, pasti ya merasakan yang namanya ujian waktu di pesantren, cobaan waktu pesantren. Karena memang santri itu gak jauh diuji dengan penyakit gitu ya Bang ya. Semuanya santri mungkin ya. Itu ya namanya kalau di saya tuh jaroban Bang. Tahu jaroban? Jaroban. Tahu. Jaroban tuh bahasa apa namanya? Bahasa kutil istilahnya. Iya, bahasa kayak kita tuh ada benjolan-benjolan air itu, mungkin cuma di luar kering ya. Budug lah ya kalau bahasa ya. kasarnya mah. Mungkin sahabat Anda aja tahu lah ya. Bedug. Oh, bedug. Aduh. Perempuan tuh suka pakai bedug. Bedak. Iya. Allah, jauh. Aduh. Nah, itu penyakit yang katanya gitu kan. Santri kalau belum kena penyakit jaroban belum afdol katanya Bang. Belum afdol. Nah, kebetulan saya itu terkena bukan di kelas 1, 2, 3, bukan. Iya. Karena biasanya mayoritas santri baru masuk langsung kena jaroban gitu ya biasanya. Nah, kebetulan saya enggak. Di akhir sekolah saya di kelas 4, kelas 5. Kan kita malu ya Bang. Maksudnya harusnya menjak dewasa, maksudnya harusnya bersih lah. Iya, betul. Nah, ini malah kena itu. Itu mungkin gitu ratapan saya. Kok kenapa gitu kan? Allah kasih saya bukan waktu pas masuk pesantren, tapi yang mau di akhir-akhir. Mungkin itu cobaan bagi saya, apakah kuat kamu menjalani cobaan ini, apakah kamu masih bertahan di pesantren ini. Itu ratapan yang dapat saya pikiran, apa yang bisa saya ratapi gitu ya Bang ya. Karena kalau emang ini penyakit santri, kenapa gak di kelas 1, malah ini kelas 5 menjelang kelas 6 gitu, pas mau keluar gitu. Mungkin itu juga cobaan santri dimanapun antum berada. Ayah bunda mungkin punya anak yang sering yang sedang pesantren, terkena penyakit kulit, penyakit seperti itu, jangan khawatir. Itu memang sudah kayak kodratnya di pondok pesantren ya. Di pondok pesantren begitu. Kembali tadi ke mengenai cobaan dan ratapan ya Bang ya. Selain penyakit yang kita alami gitu. Antum cobaan apa lagi? Sebenarnya cobaan tuh banyak Ustaz. Banyak ya. Banyak. Cuman yang kita sesuai dengan kejadian saja. Ketika gempa di tahun 2016 di Aceh itu cobaan yang memang benar-benar Allah tuh kasih kita supaya ingat bahwa saya jangan takabur dalam dunia ini. Bangunan setinggi apapun, bangunan sekuat apapun, tembok sekokoh apapun, baru Allah kasih sedikit goncangan sudah porak-poranda, roboh semua. Sekuat apapun pondasi yang manusia buat, tetap. Karena kan Allah bersifat dengan akbar, maha besar, maha daripada segala yang besar. Berarti Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Jadi sampai sekarang kan ada yang matahari buatan, kemudian rumah anti kiamat. Itu sungguh Nauzubillah min dzalik. Semoga kita jauhkan daripada hal-hal demikian. Nah, kembali gempa tadi ya. Gempa 2016 itu titik pusatnya sih di Merdu namanya. Bukan merdu suara tapi nama daerah tuh Merdu. Bukan tangan. Bukan dong. Jadi kejadiannya itu di waktu subuh Ustaz. Jadi benar-benar masih santri itu terlelap semua. Gempa datang. Gempanya itu bukan tektonik. Gempanya tuh kok biasa kan vulkanik yang kanan kiri. Iya. Gocangannya ya. Tapi ini gempanya gempa tektonik. Jadi kayak membal ke atas ke bawah gitu. Jadi posisi kalau misalnya di Aceh kan balai ya. Balai itu kayak saung yang ada topangan beton di bawahnya. Sampai loncat jauh daripada betonnya itu. Saking jadi pindah tempat ya, dari mungkin dari sini ke sini gitu ya, karena saking goncangan yang sangat kuat gitu ya dari sama. Terus bagaimana kondisi posisi santri? Ana tuh masih tidur di posisi ranjang tingkat 2 waktu itu. Ranjang tingkat 2 sampai terhempas ke bawah karena saking kencangnya goncangan saat itu. Jatuh dari atas jatuh dari atas ke bawah. Nah,
jatuh kita langsung lari keluar, ada yang kekunci di dalam karena kan gempa tektonik itu kan jadi ke atas ke bawah, jadi kan pintu yang masih kondisi tertutup itu ketahan pintunya jadi nggak bisa dibuka. Dia itu ya udah penjelasan tawakal tuh di situ, tawakal ala Allah, tawakal ala Allah, tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah karena di situ nggak ada harapan lagi. Nggak ada harapan lagi. Tapi ana alhamdulillah sempat keluar dari pintu dan akhirnya di situ azan berkumandang, di situ hati terenyuh Ustaz. Apakah kali ini doang yang masih bisa merasakan nafas di dalam dunia itu? Karena benar-benar di situ nggak kepikiran ada kehidupan selanjutnya setelah kejadian itu. Karena ya memang gempa di Aceh, apalagi Aceh pernah tsunami. Pasti kebayang udah enggak traumanya. Trauma itu kan sangat berat untuk dilalui Ustaz. Apalagi kan trauma akan si dia yang telah meninggalkan jauh lama. Waduh. Karena ada orang lain. Iya. Karena ada orang lain yang datang menghampiri. Waduh. Ya gitu Ustaz. Nah, ya terus kampus di depan pondokannya tuh rubuh. 4 lantai itu. Iya, ada korban nggak Bang kalau waktu itu? Alhamdulillah kalau misalnya di pondokannya nggak ada. Tapi di saat pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu nyata walaupun tidak nampak di mata. Iya. Di saat masjid itu kubahnya lagi dibangun, rubuh ke bawah. Itu padahal santri itu banyak yang lagi melaksanakan sholat tahajud. Qadarullah dengan berkat kuasa Allah Subhanahu wa taala, pada saat kejadian itu santri 1 orang pun nggak ada yang menjadi korban di masjid. Padahal Ustadz bayangin, kubah masjid segitu gedenya jatuh ke bawah pada saat di situ santri, ya namanya santri wajar saat pasti ada yang sedang baca Quran, ada yang sholat tahajud, ada yang juga melanjutkan mimpinya dengan tidur lagi. Tapi qadarullah kuasa Allah semua nggak ada. Entah pas ditanya, saya nggak tahu, tiba-tiba langsung ada di luar masjid. Ya memang mungkin spontanitas ya, itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awal tadi pas ada di dalam sholat tahajud, pas roboh mungkin Allah pindahkan keluar. Ya mungkin karena memang kejadian itu kan musibah itu kita gak ada yang tahu. Banyak musibah di Indonesia, apalagi baru-baru ini mungkin gempa di Cianjur gitu kan, itu kan menimpa semua masyarakat yang tertimpa di kampung itu. Apalagi kan kematian. Fala yastakhiruna as-sa'ah wala yastaqdimuna as-sa'ah. Tidak dapat maju mundur. Dimajukan jadwalnya, tidak bisa dimundurkan jadwal. Deadline-nya itu sudah jelas, tapi jelasnya itu tidak jelas bagi kita kapan akan dijemputnya. Iya betul Bang. Itu pas gempa ya Bang ya. Pas gempa. Cuman ada momentum lucu dah. Ada momentum lucunya juga. Ada apa nih? Di balik yang ditunggu-tunggu sahabat Anda aja nih dari dereceh kita. Di balik musibah itu pasti ada hikmah di balik. Iya betul. Dan ketika kita menjalankan ataupun merasakan musibah itu pasti sedih. Tapi ketika musibah itu telah lalu, pasti ada momentum-momentum yang menggelitik gitu. Apa tuh Bang? Antum pernah kesemutan kaki? Pernah kesemutan kan? Pernah dong. Kalau sila, kan kebiasaan santri itu duduknya sila. Iya. Sila itu kalau misalnya lama-lama kan pasti kesemutan. Apalagi yang udah lanjut usia gitu. Nah ketika gempa itu datang, kan pasti trauma mendalam tuh Zat. Trauma mendalam. Jadi ada orang lari sedikit langsung panik. Nah ada seorang santri yang memang trauma akan hal itu. Jadi baru mendengar suara lari-lari sedikit, nah dia udah spontanitas lari gitu. Tanpa ingat bahwa saya kaki lagi kesemutan. Antum tahu kan tangga yang turunan. Jadi dia pas mau lari, kaki yang kesemutan itu di kanan udah kebayang gitu. Gedebak. Jatuh. Udah itu jatuh bukan mengkiaskan dia itu kesakitan, tapi aduh jatuh. Itu momen paling lucu karena kan namanya trauma. Iya namanya trauma. Terus kalau misalnya di Aceh itu
Tro itu kenyang. Oh. Jadi di balik trauma ada tromi. Tromi itu kenyang dengan mie. Oh. Karena sumbangan-sumbangan kan banyak. Donasi-donasi yang isinya Indomie semua. Mungkin saya kebayang yang orang-orang yang spontanitas Spontanitas. itu mungkin orang yang trauma ya. Iya. Bagaimana kalau yang lagi di kamar mandi gitu bang? Itu Gimana itu? Yang lagi di kamar mandi mungkin lagi buang hajat dan Iya, sebagainya. Sampai di perkumpulan itu lupa bahwa saya di bawahnya itu belum pakai apa-apa. Astagfirullah. Itu dia yang menjadi salah satu hal yang menggelitik setelah kejadiannya itu. Iya, Tapi iya. yang orang tuanya jadi korban juga ada gitu. Masya Allah. Ya, semua mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin amin ya amin. Rabbal alamin. Amin. Nah, cobaan juga kan datang bertubi-tubi kepada santri. Kadang pasti semua sahabat-sahabat yang mondok tuh merasakan Tat. Pasti 3 merasakan. tahun pertama di pondok itu goncangan yang amat sangat dahsyat. Wah. Contoh, kayak Ustadz tamat apa sekolah? Pas masuk pondok tuh tamat apa? SD. Tamat SD. Nah, masuk SMP. Nah iya. Iya. Masuk SMP teman-teman kita gimana, Tat? Wah Antum itu dulu kan- nih. Antum Iya kan, dulu yang bisa. Antum mungkin itu kan SMP itu masa-masanya mungkin balik ya bang ya. Masa-masa masa-masanya- balik, Masa-masanya tahu cinta itu. tahu cinta. Saya bahasanya cinta tut gitu ya. Ya, karena kan ya masa-masa muda-muda Masih muda gitu kan. pubertas, istilah kambing dibedakin pun cantik gitu. Tembok dibedakin juga cantik. Nggak gitu juga ya. Nggak gitu sih. Saya masuk pesantren di usia SMP, kita Iya. kan lulusan SD. Di 3 tahun pertama itu, wah ujiannya luar biasa. Ujian. Karena memang pastilah yang belum kuat ininya hatinya untuk Belum kuat di tetap. pesan, ya Belum buat tetap. belum tetap ya. Nah melihat orang-orang di luar sana tuh kayak enak gitu. Oh kok teman saya Ini enak banget iya, gitu ya hidupnya teman kayak saya itu, oh, teman saya ini. Nah Akhirnya sedang- mulai goyah. Iya, sedangkan saya di sini diatur, makan, terus wah pokoknya Masuklah, situ, Jin. masuklah Jin. Udahlah, gak usah mondok lagi, ngapain di sini? Ngapain? Teman-teman kamu udah masuk ini, masuk itu. Nah, masuk itu. Mulailah. Nongkrong tiap hari, megang HP. Kan dulu mah main FB ya, Bang ya. Main FB. Masih model-model udah lewat BBM mah ya. Wah, Udah masa FB, Messenger ya. Aduh, itu masa-masa lalu ya. Masa-masa lalu. Ketika wah itu di kelas 3 mungkin Iya. mungkin saya kayak memutuskan untuk wah saya kayak keluar deh ini. Saya pengen keluar. Bahkan saya udah bilang, "Pak, Mah, pengen keluar." Tapi akhirnya orang tua saya, "Ngapain keluar? Iya. Ngapain?" Iya, sekarang lihat enak-enak mereka gitu. Mungkin kedepannya kamu yang lebih sukses dari mereka. Betul. Gak tidak sukses di dunia, tapi lebih sukses di akhiratnya. Ya. Itu yang memantapkan hati saya Betul. untuk wah iya, saya harus melanjutkan perjuangan saya di pesantren ini. Betul. Saya harus kuat. Masa 3 tahun pertama kuat, ditambah 3 tahun selanjutnya masa gak kuat? Iya, benar. Itu dicoba lagi. 1 tahun pertama masa kuat, 1 tahun ke depan gak kuat. Iya. Masa 2 tahun pertama sampai 2 tahun ke depan gak kuat. Akhirnya sampai di kelas 3 SMA, Iya. akhirnya lulus. Lulus karena kan pesantren saya sampai 6 tahun ya Bang, ditambah pengabdian 1 tahun. Alhamdulillah kuliah itu berupa cobaan, banyak pasti kan? banyak pasti godaan. Wah apalagi godaan laki-laki itu apa sih Bang? Ya, seperti lagu The Cangcuter. Apa tuh? Wanita racun dunia. Sebenarnya dalam konteksnya itu bukan racun dunia sebenarnya. Apa tuh? Itu memang cobaan yang didatangkan kepada laki-laki untuk menetapkan hatinya kemana alur untuk perginya. Iya. Nah, cobaan di Ana juga sama saat seperti itu. Istilahnya cobaan di santri itu cuma ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Pertama, 3 tahun mondok itu pasti kalau misalnya tamat SMP masuk, tamat SMA, teman-temannya. Istilahnya kan pemikiran-pemikiran kita zaman sekarang, masa-masa SMA adalah masa-masa paling indah. Wah. Itu dimana kisah terukir di situ. Nah banyaklah pokoknya masa-masa menurut orang yang menjalankan sekolah SMA. menurut orang. Cuma kan yang kita pikirkan endingnya yaitu mereka lulus Iya, akhir daripada sekolah itu. kan kita mulai tergoyahkan juga jiwanya. Teman di grup kan pasti ada grup WhatsApp tuh. Udah Iya, lulus ke sini, lulus ke sono, sedangkan kita yaitu
usulan daripada jin aja sebenarnya, usulan godaan tuh pasti ada saat yang lulus universitas ini, lulus universitas itu pasti itu saat. Pasti ya. Pasti kan diri kita itu sedang menetapkan bahwa diri kita itu harus bertahan walaupun godaan sejaban gitu. Walaupun godaan bertubi-tubi. Godaan selanjutnya pasti nanti ketika pulang kampung halaman terkenal masyhur. Ustadz ini dari pondok ini, masya Allah, imam. Disitulah cobaan bagaimana memanage diri agar selalu rendah hati dan tidak sombong. Begitu pesan Mamah Dedeh. Nah, yang bisa kita simpulkan dari kejadian ini adalah mondok itu tidak instan. Mondok itu perlu proses, dan proses itu perlu dijalani. Walaupun cobaan terus menghampiri, tapi jangan lupa, jangan pernah memutuskan diri untuk berhenti. Lanjut terus. Bagaimana cobaannya pun lawan. Allah tidak pernah tidur. Allah pasti akan tahu bagaimana usaha kita, karena hasil itu tergantung dengan usaha kita. Ujian dan ratapan adalah dua hal yang supaya selalu kita mengingat apa tujuan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua hal itu harus diusahakan. Harus diusahakan. Ya, karena segala sesuatu mesti ada usahanya. Dan usaha kita pun itu akan menentukan hasilnya bagaimana. Makanya ada istilah hasil tidak akan jauh daripada proses usahamu. Jadi kata dalam Al-Quran juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batasan kemampuannya. Berarti kalau kita misalnya dikasih cobaan, itu pasti Allah tahu. Karena Allah tahu mana yang terbaik buat hambanya, bukan yang baik menurut hambanya. Jadi ketika Allah kasih cobaan itu berarti Allah ingin naikkan derajatmu. Dan pasti Allah pun tahu bahwa cobaan yang diberikan itu tidak akan melampaui daripada batas dirinya. Terutama laki-laki yang di sana, Bang. Dikasih cobaan, ditinggal nikah sama si dia. Langsung terjun payung tanpa menggunakan parasut. Akhirnya jatuh dan tak bisa bangkit lagi. Mungkin laki-laki di sana yang awalnya salting berakhir jadi asing. Hati-hati. Awalnya chattingan, kok menjadi kenangan nih. Percuma menaruh harapan kalau ujung-ujungnya tinggal kenangan. Oke. Yang bisa kita ambil dari kejadian selama mondok kita, cobaan dan ratapan itu menghasilkan ujian bagi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan ratapan itu terjadi supaya kita tahu apa tujuannya. Tujuan kita dari ratapan dan ujian yaitu supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi tetap semangat di teman-teman di luar sana yang sedang mondok, sedang menempuh ilmu agama, mempelajarinya, memahaminya, tetap semangat, jangan pernah putus asa karena Allah selalu bersamamu. Masya Allah, sahabat An-Najah dimanapun antum berada, mungkin cukup sekian dari kami. Saya Muhammad Agam Novian Darmutua. Saya Baris Kamali. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena yang salah dari diri kita pribadi. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.